Pemirsa yang budiman dimanapun berada, baik yang datang secara offline maupun online, kita berjumpa lagi pada bedah buku Madinah yang Haram. Bersama kita Pak Lutfi. Selamat sore, setengah malam ini Pak Lutfi. Ya, selamat sore Pak Yai. Oke, oke Pak Lutfi. Kemarin kita sudah mengulas tentang pergeseran konsep ummah dari masa Nabi ke masa Khalifah Rasidah. Ya. Sehingga kalau kemarin disimak kan terjadi pergeseran. Di antara pergeseran itu adalah misalnya di dalam konsep ummah itu mengusung konsep kesetaraan. Namun di dalam pergeseran kepemimpinan ini muncul isu-isu rasis. Misalnya pemimpin harus dari suku Arab, Quraisy. Kemudian andekan menjadi pemimpin tidak boleh menjadi pemimpin utama. Yang berhak menjadi pemimpin utama tak lain dan tak bukan adalah Quraisy dan seterusnya. Saya ingin mengulik efek lebih jauh dari statement-statement itu pada masa Khalifah Rasidah itu berefek pada aspek-aspek seperti apa Pak Lutfi? Dari ungkapan-ungkapan yang diungkap pada Khalifah Rasidah khususnya oleh Umar itu. Ya, sebelumnya saya ungkap dulu ya istilah-istilah yang dipakai Umar ketika Abu Bakar itu naik menjadi khalifah yang pertama. Ya. Istilah-istilahnya penting saya ungkap agar menjadi clear begitu. Ya. Pertama, ungkapan itu diungkap di dalam kitabnya Ibnu Katsir ya. Al-Bidayah wa Nihayah itu nahnu a'imah wa antum wuzara. Ya. Kami adalah pemimpin dan kamu itu adalah para menteri. Itu. Kamu di dalam hal ini itu mengacu kepada orang-orang Madinah yang dikenal dengan Ansor. Itu. Loh, bukankah orang Ansor itu juga banyak yang Arab? Ya. Kan begitu misalnya. Ya. Memang di Ansor banyak Arab. Cuman Arab Ansor sama Arabnya Nabi Muhammad itu berbeda. Begitu loh. Nah, Ansornya Arab itu misalnya kayak Sa'ad bin Ubadah, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya yang ada di dalam suku Khazraj dan Aus itu Arabnya dikenal Arab hasil migrasi dari wilayah Yaman atau Arab Selatan. Mereka dikenal dengan istilah Arab Kohton. Itu berbeda dengan Arabnya Nabi Muhammad dan kaum muhajirin dari Mekah yang dikenal dengan Arab Adnaniyah. Yang itu hasil perkawinan antara Nabi Ismail dengan suku Jurhum. Ya. Nah, ini menghasilkan keturunan-keturunan yang disebut dengan Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah ini dalam istilah Jawad Ali itu dikenal dengan istilahnya musta'robah. Oh, musta'robah ya. Sementara Arab Kohton itu dikenal dengan Arab. Jadi istilah nahnu a'imah wa antum wuzara, kami pemimpin dan kamu semuanya para menteri, itu terkait dengan karena yang dinabi itu adalah dari kami, ya, itu ya, yang dari Arab Adnan itu, ya. Maka yang berhak mewarisi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad yang dari kami, Adnan itu. Nah, itu diungkap dalam kitabnya Al-Mas'udi. Judulnya itu Murujuz Dzahab. Itu Umar mengatakan begini. Wallahi la tardo al-arabu. Ya. Antuk marukum mangkanat fihim an-nubuwah. Begitulah kurang lebih redaksinya. Demi Allah orang Arab, maksudnya Arab kami, Arab Adnani ini. Oh, Arab Adnani ya, gitu ya. Tidak rela untuk kamu perintah. Begitu. Arab di luar Adnaniyah. Di luar Adnaniyah ini. Selagi di kami ini, maksudnya Arab Adnan, Quraisy, Muhajirin, itu ada seorang nabi di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan dari Jurhum, dari keturunan Ismail. Makanya orang-orang Quraisy ini merasa paling berhak atas kepemimpinan pasca kenabian. Nah, kemudian ada juga ungkapan yang lain, misalnya al-a'immatu min Quraisyin, begitu ya. Pemimpin itu dari Quraisy. Ya. Nah, tiga ungkapan ini menegaskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin itu adalah Arab Quraisy,
bukan Arab seperti Arabnya Ansor. Ya. Yang itu dikenal dengan Arab Kohton, begitu. Ya. Nah, lalu kemudian apa efeknya? Ya. Gitu. Apa efeknya ungkapan dari Umar ini? Ungkapan dari Umar ini berefek jauh ya. Sampai kemudian di politik masa Khalifah Rashidah, sampai ke dinasti Umayyah, sampai ke dinasti Abbasiyah. Ini sangat berpengaruh begitu. Nah, pengaruhnya seperti apa? Kan begitu. Di antara pengaruhnya begitu. Abu Bakar As-Siddiq ini kan khalifah pertama di mana programnya itu 2. Begitu. Ya. Programnya ini 2. Program yang pertama yaitu melakukan ekspansi wilayah-wilayah di luar Arab. Penaklukan wilayah. Penaklukan wilayah. Sambil penaklukan wilayah juga mengatasi pemberontakan dari kelompok Bani Tamim sama Bani Musailamah Al-Kadzab itu loh. Itu kan Bani Tamim itu. Ya. Bani Tamim, Bani Al-Hanafiyah ini diatasi yang dikenal dengan istilah perang Riddah itu. Ya. Ini setelah diselesaikan, itu komandannya adalah si Khalid. Itu diselesaikan, lalu kemudian Abu Bakar ini melepaskan 11 ekspedisi. Oh, banyak ya? Banyak. 11 ekspedisi militer. Itu. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam, dan beberapa daerah-daerah kecil. Begitu. Nah, ini program yang pertama. Ya. Program yang kedua itu adalah kodifikasi Al-Quran. Ekspansi sama kodifikasi. Kodifikasi Al-Quran. Ekspansi itu mengirim 11 ekspedisi, ya, sama mengatasi perang sipil, ya, yaitu Musailamah itu, sama kodifikasi Al-Quran. Kan 2 ini ya. Mulainya berarti sejak masa Abu Bakar kodifikasi. Sejak Abu Bakar, kodifikasi pertama itu kan Abu Bakar. Memang di zaman Nabi sudah ada ya Zaid bin Sabit itu yang menjadi sekretaris Nabi Muhammad, katanya begitu informasinya. Tapi barangkali di waktu itu kodifikasi itu masih belum sistematis. Lalu kemudian dikodifikasi ulang di zamannya Abu Bakar dengan alasan karena ketika melakukan perang Riddah itu banyak yang mati. Gitu. Nah, ini kan 2 program ini. Ya. 1 ekspedisi militer, yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Nah, dari 2 program ini, ekspedisi militer sama kodifikasi Al-Quran, Anda juga jangan melupakan di 2 program ini apa yang menjadi ungkapan Umar. Ada ungkapan lagi pasca terpilihnya Abu Bakar ini. Di 2 program ini, di dalam ekspansi sama kodifikasi. Di kodifikasi sama ekspansi ini, jangan lupa ucapan Umar bin Khattab ketika terpilihnya Abu Bakar. Ucapan itu berbunyi 3 tadi. Al-a'imah min Quraisyin. Ya. Lalu kemudian nahnu a'imah wa antum muzara. La tardo arabu ila akhirih. Dan seterusnya itu. Jadi ketika ekspedisi militer itu motifnya ini. Gitu loh. Untuk memperluas kekuasaan bagi kekuasaan dalam tanda kutip Quraisy. Gitu loh. Berarti nyambung antara statement awal itu dengan motif ekspansinya. Motif ekspansinya. Nah, ada perbedaan motif ekspansi di zaman Nabi dengan motif ekspansi di zaman Abu Bakar. Jika di zaman Nabi memang ada ekspansi, ada ekspedisi militer, ada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, memang ada perang itu. Tapi beda antara perang masa Nabi sama perang di zaman Abu Bakar. Spiritnya. Di perang di zaman Nabi itu untuk menjadikan Madinah itu sebagai pusat politik, sebagai jawaban atas masa jahiliyah. Yang mana masa jahiliyah itu harta itu berputar di antara orang kaya saja. Sementara motif ekspedisi militer di zamannya Abu Bakar itu adalah Arabisasi, dalam tanda kutip Quraisisasi. Nah, begitu ya. Begitu. Quraisisasi atau Arabisasi itu dalam istilah khususnya adalah Quraisisasi itu. Nah,
Quraisisasi dan Arabisasi ini itu mengilhami penulisan Al-Quran ulang dalam konteks ya dengan bahasa Quraisisasi itu, gitu loh, Arab, begitu kan? Spiritnya berbeda ya. Spiritnya berbeda, makanya di dalam membaca terkait dengan masa Abu Bakar ini kita mesti jeli terkait dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para sejarawan itu. Nah, di program pertama ekspedisi militer itu berhasil, walaupun 2 tahun itu perang sipil berhasil direda. Lalu kemudian ekspedisi militer itu juga berhasil merebut beberapa wilayah. Salah satunya adalah Kufah, yang kedua Basrah, kemudian Mesir, dan beberapa daerah kecil yang lain. Bentar, ini pusat politiknya masih di Madinah? Masih Madinah, gitu ya. Nah, jangan lupa Kufah sama Basrah ini bukan Arab ya, tapi Persia. Mesir ini juga Afrika, gitu loh. Beda ras ya? Beda ras. Itu Afrika, sama yang satunya itu Persia. Sementara yang Abu Bakar ini Arab Quraisy. Jadi di dalam motif ekspedisi ini ada motif Arabisasi wa Quraisy itu tadi, gitulah. Dan Al-Quran pun ditulis ulang dalam konteks kodifikasi juga dalam konteks Arabisasi dan Quraisy, gitu ya. Begitu Pak Lutfi? Iya. Gitu. Nah, oke, lanjut dulu. Memang di masa Nabi bagaimana Al-Quran itu? Nah, kita akan membedah. Kita akan membedah entah nanti kapan. Itu ada satu kitab yang ditulis oleh Abu Dawud As-Sijistani. Judulnya itu Kitabul Masokhif. Kitabul Masokhif itu kalau tidak salah baca, itu karena baca saya itu sudah agak lama ya. Beberapa penulisan Al-Quran di masa awal itu sebagian menurut Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud, jangan lupa ya, ada Abu Dawud At-Toyalisi, ada Abu Dawud As-Sijistani. Kalau Abu Dawud At-Toyalisi muhadisin itu. Tapi kalau si Abu Dawud As-Sijistani itu salah satu orang yang menulis Kitabul Masokhif itu. Berarti ini mengungkap motif bagaimana kodifikasi Quran pada masa Nabi sama Quran pasca Khulafaur Rasyidin ini satu episode tersendiri ini. Ya, episode tersendiri. Nah, dan ini kan berarti konsekuensi dari ungkapan awal. Al-a'imah min Quraisyin. Wallahi la tardo arabu. Sama nahnu a'imah wa antum muzara. Di dalam 3 ungkapan ini nuansa Arabisasi wal Quraisy itu kuat. Di tangan pemimpin Khalifah Rasyidah ini. Yang itu diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kan begitu kan? Nah, 3 wilayah takluk ini. Basrah, Kufah, lalu kemudian Mesir. Berlanjut gitu loh. Berlanjut di masa Umar bin Khattab. Lebih luas lagi. Ini catatan saya ini saya coba buka ya di masanya karena saya nggak hafal ini ya beberapa wilayah ini. Misalnya nih, saya sebentar. Ini ya. Nah ini, Umar bin Khattab penaklukan dilanjutkan ke beberapa wilayah, misalnya daerah pinggiran Bizantin dan Persia. Pinggiran Bizantin dan Persia. Misalnya Suriah, Irak, lalu kemudian Yerusalem. Itu di daerah Asia Tengah ya. Kemudian di wilayah Mesir, ini masuk Afrika ini. Penaklukan itu di wilayah Sinai, Sungai Nil, Bilbais, Fustat, dan beberapa wilayah Afrika lagi. Sampai Afrika, beberapa wilayah Afrika. Itu termasuk Fustat dan seterusnya itu. Itu masuk wilayah yang ditaklukkan ini. Nah, itu di masa Umar, meluas lagi. Cuman jangan lupa, meluasnya itu dalam konteks 2 tadi. 3. Arabisasi, gitulah, Arabisasi. Lalu kemudian Quran yang dikodifikasi di masa Abu Bakar itu diajarkan dalam konteks Arabisasi juga.
Ya. Di wilayah-wilayah yang mana di waktu itu Umar bin Khattab membentuk namanya Amsor. Itu loh. Amsor menteri. Bukan, Pak. Amsor pakai alif, mim, sod, alif, ro. Amsor. Oh. Amsor itu pengertiannya front militer. Oh, front militer. Jadi kayak penjaga wilayah gitu loh. Oh, iya, gitu loh. iya. Misalnya saya menaklukkan Pulung misalnya ya. Ya. Maka ada sebuah portal di sana gitu. Ya. Itu camp di sana. Ada penjaganya. Kayak model markas kecil gitu Ya. atau headquarter gitu. Ya. Itu saya pasang di sana. Lah itu namanya Amsor. Oh, gitu. iya, Jadi iya. Amsor itu kayak penjaga wilayah. Penjaga gitu. wilayah ya, Atau saya sebut front militer. Oke. Bukan kodem loh ya. Di wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan itu masing-masing diberi itu tadi namanya Amsor. Amsor. Lah di Amsor ini itulah mulai diajarkan yang namanya lughah Arabiyah. Gitu. Sebagai bahasa dari penguasa. Oh, di wilayah-wilayah yang ini tadi ya, yang bukan Arab tadi ya? Di wilayah yang menjadi bahasa penguasa. Bahasa penguasa kan Quraisy. Ya. Ya kan? Oh ya, ya. Al-Qur'an juga bahasa Quraisy. Kan begitu. Ya. Nah, di Amsor-Amsor ini makanya itu ada ungkapan dari Al-Mas'udi itu. Di masa Khalifah Rashidah itu muncul yang istilah begitu, zuhurul madrasah fil Amsor. Muncul yang namanya madrasah-madrasah di Amsor-Amsor ini. Yang madrasah-madrasah itu mengajarkan dua hal ini, yaitu Arab, Arabnya Arab penguasa, Quraisy, sama kemudian Al-Quran yang telah diarabisasi dengan model Arab penguasa. Artinya madrasah-madrasah itu dibaliknya adalah ada muatan Quraisyisasi. Ya kan yang menyebut Anda itu. Mengikuti narasi penjelasan tadi kan begitu. Ya itu kan begitu ya. Begitu lah. Nah, mengapa kok begitu? Lihat Mesir. Begitu. Mesir itu ada satu lokasi yang disebut dengan Alexandria. Ya. Alexandria pada waktu itu adalah satu lokasi, bahkan bisa disebut dengan pusat, pusat peradaban Helenis, yang bahasa kesehariannya memakai bahasa Yunani. Keilmuannya adalah keilmuan filsafat. Nah, kan begitu kan? Ya. Nah, itu di Mesir, Pak. Lah, Mesir ini punya relasi bahasa Yunani yang kuat dan pengajaran filsafat yang kuat itu di wilayah Syam. Jadi Syam dan Yunani ini ibarat barometer peradaban Helenis dengan bahasa asli Yunani. Nah, begitu kan? Okay. Paham ya? Nah, ketika ditaklukan, didirikan Amsor, maka bahasa Helenis Yunani dan tradisi keilmuan Yunani disingkirkan. Lebih tepatnya dimarginalkan. Dimarginalkan, diganti dengan lughah Arabiyah, dan diganti dengan pengajaran Al-Quran. Bukan filsafat lagi. Kalau begitu berarti penyebaran bahasa Arab ini ada motif. Ya, betul. Jadi di balik bahasa Arab itu sebetulnya tersimpan ideologisasi Quraisy. Saya lebih tepatnya secara kesan saya menamainya begitu. Gitu. Nah, lalu kemudian di wilayah Basrah sama wilayah Kufah ini kan Persia ini juga ini kan. Persia bahasanya Persia, peradabannya itu peradaban yang dikenal dengan peradaban Zoroaster itu loh. Kan ada agama Manui, agama Zoroaster, lalu agama-agama yang dikenal dengan istilah agama bumi, yang itu biasanya diantonimkan dengan agama Samawi. Nah, kan begitu. Nah, ini juga muncul madrasah-madrasah itu di sana, dan pengajarnya itu disebut dengan qurra. Nah, begitu. Pengajar di madrasah itu. Pengajar itu dikenal dengan istilah qurra. Gitu. Nah, di antara para qurra itu yang dikenal di wilayah Kufah Basrah itu termasuk Ali bin Abi Thalib. Gitu loh. Dan Abu Aswad Ad-Du'ali, pencetus nahwu pertama.
Nah, sampai kan ke begitu. sana. Oke ya. Oke, gitu. oke. Nah, ketika itu si dalam ceritanya si kitab lupa saya apa itu ada perdebatan begini. Ada seorang anak kecil itu bertanya kepada seorang ayah. Ya. Lebih tepatnya sebetulnya bukan bertanya sih, mengeluh. Ya. Tapi beda ungkapan mengeluhnya itu harokatnya itu yang seharusnya itu ungkapan keluhan. Ya. Tapi karena salah pengucapan kayak seolah-olah menjadi ungkapan pertanyaan. Itu. Ya, Ungkapannya itu begini kepada ayahnya seorang anak kecil itu. Ma asyadul khari. Begitu. Ayahnya menjawab siang hari di tengah siang hari bolong. Ayahnya menjawab begitu. Ya. Ma'asyadul apa yang paling panas. Ya. Kan begitu kan? Ya. Ma'asyadul khari. Anak itu menjawab, bukan itu maksud saya. Saya hanya mengungkapkan betapa panasnya hari ini. Oh, kalau begitu bukan ma'asyadul khari, ma'asyadal khari. Oh. Jadi ma-nya mata ajub. Du sama da tadi. Gitu loh. Mata ajub. Ya, kalau ma istifham itu kan ma'asyadu. Ya. Kalau mata ajub berarti ma'asyadda. Ya. Beda harokat kan beda makna. Ya. Dari situ maka kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali itu mulai lebih tepatnya itu mencicil Ya. pondasi nahwu itu. Salah satunya memperkenalkan ma istifham, ma ta'ajub, Ya. kana wa ikhwatuha, inna wa ikhwatuha. Ini cikal bakal awal yang diletakkan di pengajaran lughah di Amsor, di Basrah sama Kufah. Nah, kan begitu kan? Ya. Lah, apakah ini di daerah lain? Saya duga iya. Begitu. Di daerah Mesir misalnya begitu. Nah, ini di Kufah sama Basrah ya. Karena ini kan pusat para nukhat itu. Nah, berlanjut Pak, gitu. Di periode pasca Abu Aswad Ad-Du'ali itu kalau nggak salah itu Nasir bin Asim. Itu Nasir bin Asim, lalu kemudian setelah Nasir bin Asim mencapai puncaknya di zamannya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kan begitu. Ya. Nah, ketika para nukhat ini muncul dengan konsep-konsep nahwu dan gramatikal, Ya. dibentuk bahasa Arab dengan gramatikalnya itu, mulailah penulisan bahasa Al-Quran ulang. Kodifikasi ulang. Kodifikasi ulang nanti di zamannya si Abdul Malik bin Marwan. Yang, nah itu si Abdul Malik bin Marwan ini kan membentuk komite ini. Ya. Komite, di antara komite itu ada pakar nahwu di dalamnya. Namanya Ubaidullah bin Ziyad. Itu loh. Ubaidullah bin Ziyad ini. Lah, dari situ maka kemudian Al-Quran di zamannya si Abdul Malik bin Marwan ini lebih tepatnya tahunnya 685 sampai 705 itu masa kekuasaannya. Nah, para nukhat-nukhat itu sudah menjadi anggota komite dari yang dibentuk oleh si Abdul Malik bin Marwan itu berperanlah di situ untuk memberi syakal. Ini pasca kodifikasinya zaman Utsman ya? Kalau di zaman Utsman kan belum ada syakal. Nah, mulailah dibentuk yang namanya syakal itu. Mulailah diberi titik. Nah, titik itu mengikuti salah satunya bentuk mulut dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Misalnya begini nih, bak itu kan kayak bentuk bibir ya. Lah, disebut bak dikasih titik bawah, itu karena ya bak begitu, titik begitu. Lah, tak dikasih titik tengah itu mengikuti lidahnya si Abu Aswad. Kan begini. Ya. Nah, lidah yang di tengah ini itu menjadi alat untuk mentitik itu. Sa begitu. Sa ini kan titiknya 3 itu sa itu. Nah, itu jadi huruf-huruf itu di antara pembentukannya itu mengikuti lesan Abu Aswad Ad-Du'ali ini. Begitu loh. Termasuk jim. Nah, penggambarannya begini, ada titik tengahnya, begitu. Itu juga mengikuti. Lah, disinilah pembentukan huruf dan disinilah pembentukan gramatikal itu sibuk di wilayah Amsor-Amsor yang menjadi Amsor dari khalifah itu. Gitu. Lantas ini Pak Lutfi,
Saya agak gimana gitu ya. Ini akan menimbulkan perspektif pertanyaan yang banyak ini. Sebentar, saya lanjutkan. Ini belum dulu. selesai. Okay. Belum selesai. Lah, ini Kak Amsar ini ya. sibuk mengajarkan bahasa Arab. Arabnya Arab Quraisy. Ya. Lalu sibuk mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam kodifikasi bahasa Quraisy begitu. Lalu kemudian juga kemunculan gramatikal Arab di waktu itu. Ini menjadi bingkai kesibukan Khalifah-Khalifah Rashidah. Yang mana di masa Nabi Muhammad, di mana negara itu ada undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Piagam Madinah, ini di waktu ini tidak lagi menjadi perhatian utama. Absen. Gitu. Sama sekali. Begitu. Saking sibuknya ngurusi persoalan tadi. Saking sibuknya mengurusi ideologisasi Arab. Gitu loh. Jadi Anda ketika misalnya sangat lihai dalam nahwu, Anda kan pernah menjadi lurah pondok. Tetapi bukan salah sih pandai nahwu itu. Tapi sebetulnya nahwu itu dibentuk dalam konteks nuansa kekuasaan seperti itu. Gitu loh. Jadi bahasa nahwu itu bahasa agama itu sebetulnya bukan. Nah, ketika ini masif, Al-Qur'an, lalu kemudian kodifikasi bahasa Arab, bukan kodifikasi, penyusunan gramatikal Arab, hingga kemudian menjadi satu bahasa Arab yang ter-EYD-kan, ejaan yang disempurnakan, muncullah situ satu statement yang diungkap, saya yang mengungkap lupa itu, lughatul Arabiyyah min lughati ahli jannah. Sudah dijawab ini. Bahasa Arab itu adalah bahasa kaum surga, gitu. Nah, akhirnya bahasa Arab ini mengalami satu posisi takdis, penyucian, begitu. Karena penyucian, rasanya pinter bahasa Arab itu seperti pinter agama dan pinter ahli surga. begitu. Dan nah, seolah-olah pinter agama dan seolah-olah bahasanya itu bahasa ahli surga, begitu. Padahal jangan lupa, gitu ya. Konteks di politik di waktu itu, di dalam nuansa seperti ini, itu sebetulnya termanifestasi dalam dua model utama itu, yaitu Arabisasi, lalu kemudian Quranisasi. Namun Quranisasi ini dibentuk dalam narasi Arabisasi Quraisy, gitu. Jadi jangan salah paham, saya tidak mengkritik Al-Quran dan seterusnya dalam hal ini ya. Al-Quran bagi saya tetap suci, Pak. Begitu. Cuman dalam konteks ini kok kayaknya ada lapisan yang dibentuk di sekitar Al-Quran itu yang dikenal dengan Arabisasi itu. Makanya kemudian maksud dari Al-Quran yang menjadi pesan-pesan utamanya itu tidak tergali atau mungkin mau menggali itu terhambat. Itu diantara hambatannya adalah karena ditutupi lapisan geologi yang disebut dengan Arabi Quraisasi itu. Gitu loh. Dari sinilah makanya kemudian kita penting untuk membaca secara hati-hati. Jangan sampai kita membaca Quran itu terbelenggu oleh narasi Quran dalam konteks ideologisasi Arab Quraisy. Begitu kira-kira. Terus gimana itu supaya tidak terbelenggu dan seterusnya itu begitu. Agak panjang itu. Agak panjang, makanya membongkarnya mesti pelan-pelan. Nah, oke. Apa yang ingin saya katakan di dalam hal ini, kita tetap concern di tema awal bahwa sebetulnya apa yang terjadi di masa pasca kenabian Muhammad di Khalifah Rashidah itu, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu. Yang terjadi itu sebetulnya dua hal itu, Arabisasi dan kemudian Quranisasi, cuma dalam bingkai Quraisy Arab. Gitu. Inilah yang membedakan antara gaya politik di masa Nabi Muhammad sama gaya politik di masa Khulafaur Rasyidin. Di Nabi Muhammad itu to unify of Arab, menyatukan Arab,
begitu ya. Beraneka ragam. Yang beraneka ragam suku. Yang beraneka ragam suku begitu. Yeah. Namun dalam bingkai Khalifah Rashidah ini berubah menjadi Arabisasi wa Quraisisasi dalam konteks wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu. Motifnya tak lain sukuisasi lagi. Nah, inilah yang saya sebut pergeseran. Oke. Begitu. Jadi statement tentang, tapi nanti begini Pak Lutfi, bukankah bahasa Al-Quran itu memang bahasa Arab? Saya tidak menolak itu. Wa nunazzilu bihi ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Memang di dalam Al-Quran sendiri ya penjelasan itu. Memang di Al-Quran mengatakan memang bahasa Arab. Cuman masalahnya ada motif nih, gitu loh. Dalam konteks memang Al-Quran itu bahasa Arab, ini dimainkan dalam konteks Arab Quraisisasi itu tadi. Ini loh. Yang seharusnya itu kemudian Nabi rahmat bagi seluruh alam dan seterusnya, bisa diterima semua golongan tanpa membedakan kasta, suku dan seterusnya. Akhirnya itu seolah-olah pesan itu nggak tertangkap. Nah, antara lain begini, Arabisasi Quran wa Quraisy itu ada efek memarjinalkan. Nah, maksud saya begitu. Memarjinalkan apa? Misalnya di Mesir, itu tradisi Helenis, filsafat, yang Helenis yang merupakan tradisi warisan Yunani, itu tereliminir. Seharusnya kalau kita Quranik, gitu kan? Kita Quranik kan mengadopsi semua budaya. Dalam konteks agar yang namanya budaya-budaya di luar Arab itu bisa menjadi kekayaan. Tapi di dalam konteks Arabisasi Al-Quran wa Quraisy, itu tradisi Helenis menyingkir. Maka kemudian ada ungkapan itu di kitab Sulamul Munawwarok itu, yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Hadrami. Kalau nggak salah itu kitabnya itu Imam Nawawi mengharamkan loh. Mengharamkan filsafat. Begitu. Itu di antara bentuk letupan-letupan efek dari Quraisisasi Quran. Nah, kan begitu. Nah, lalu harusnya bagaimana? Quran ini Helenis terpinggir diganti dengan hadisisasi itu. Gitu loh. Inilah konteks yang saya sebut dengan Arabisasi itu. Sehingga seharusnya antara filsafat dan Al-Quran itu ada titik temu dan seterusnya. Justru seolah-olah ini sesuatu hal yang bertolak belakang dan seterusnya. Menyingkir. Itu termarginal lah. Karena ada arus Arabisasi Quraisy tadi. Gitu. Karena motif al-a'immah min Quraisyin. Nah, gitu ya. Jadi memang hasrat sukunya besar, Pak. Hasrat berkuasa dari suku Quraisy dalam konteks nabi mereka dari Quraisy itu besar. Itu dimanfaatkan dalam konteks ekspansi dan berkuasa. Beda ini ya. Sama-sama ekspansi dan seterusnya, tetapi motifnya beda. Berubah. Karena berubah, efeknya ya beda juga. Gitu. Masalahnya ya beda. Betul. Gitu loh. Saya mau bertanya lebih jauh sampai tercengang Pak Lutfi. Okay. Nanti pemirsa bisa komen-komen di kolom komentar. Gitu. Mungkin ada closing statement Pak Lutfi sebelum diakhiri pada episode ini. Gitu. Saya mengutarakan begini, ini masih awal ya. Ini masih awal ini? Ini masih awal. Karena nanti kita akan lihat di periode selanjutnya. Yang pasca Khalifah Rashidah ini. Pasca Khalifah Rashidah itu, apa yang dilakukan Khalifah Rashidah itu berlanjut pada pertumbuhan ilmu-ilmu Islam. Itu. Mulai fikih, mulai akidah, mulai hadis, mulai tarikh, gitu ya. Mulai lughah, mulai balaghah dan seterusnya. Kemunculan ilmu-ilmu ini sebetulnya
sekali lagi dalam konteks Arabisasi wa Quraisy. Padahal kita kalau memahami spirit Al-Quran dan seterusnya hari ini kan tidak jarang menggunakan ilmu-ilmu yang Pak Lutfi sebutkan tadi. Iya, dan seolah-olah agama kan? Iya. Ya, Anda agama enggak apa-apa itu, tapi agama Quraisy itu. Oke, sebelum tutup Pak Lutfi, berbagai sumber Pak Lutfi, argumen yang panjang tadi, mungkin ada beberapa sumber yang disebutkan hasil dari kesimpulan-kesimpulan dan bacaan Pak Lutfi mungkin supaya tidak menimbulkan ini ngarang ini dan seterusnya. Saya sarankan Anda membaca misalnya Tarikhul Umam wal Muluk. Tarikhul Umam wal Muluk. Itu yang ditulis oleh si Ibnu Jarir at-Tabari. Cuman membaca referensi itu jangan single begitu ya. Ya, harus di buku ini seolah-olah maha benar dengan segala firman-nya begitu. Enggak juga, harus di-compare ya. Di-compare kalau miliknya Ibnu Jarir at-Tabari itu compare miliknya Az-Zahabi. Syiarul Alamin Nubala itu. Juga compare miliknya, nah ini yang menurut saya penting. Karangan dari Al-Mas'udi. Itu Murujul Zahab itu. Nah, itu terkait dengan karya-karya primer sekitar isu ini. Nah, karya-karya sekundernya begitu. Anda bisa membaca itu Nasy'atun Nahwi wa Tatawwuruh. Gitu loh. Referensinya masing-masing ini pemirsa. Nasy'atun Nahwi wa Tatawwuruh, ingat saya itu. Itu ada 3 buku yang saya ingat itu judulnya itu yang ditulis kalau nggak salah Muhammad Asad. Itu Pertumbuhan Nahwu dan Perkembangannya. Itu. Jadi belajar nahwu itu jangan hanya sulasi mujarad rubai begitu. Baca sejarahnya juga begitu. Kok bisa menjadi sulasi ini kenapa begitu. Nah, Anda akan memahami itu di Nasy'atun Nahwi wa Tatawwuruh sama karyanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi judulnya Kitabul Ain. Nah, lalu kemudian ada juga itu karya tambahan misalnya Abdul Aziz Ad-Duri. Itu Takwinut Tarikhi li Ummatil Arabiyah. Saya kira dengan meramu karya-karya ini ada gambaran kurang lebih sebagaimana yang kita ungkap. Oke. Begitu ya pemirsa. Kita agak menghela napas dan seterusnya. Kita lanjut. Ternyata ini berepisode ternyata. Bagaimana nanti apakah berlanjut pasca Khalifah Roshidah atau Khulafaur Rasyidin. Motif-motif ini seperti apa dan perempetan-perempetannya, termasuk tadi yang disinggung pada ilmu-ilmu Islami dan seterusnya itu. Seperti apa, tunggu dan agak pelan-pelan begitu. Supaya tidak salah dalam menyikapi ini semua. Informasi ini semuanya. Oke, begitu. Saya kira demikian. Mungkin Pak Lutfi ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Cukup ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen-komen di kolom komentar. Sampai jumpa dari sisi berikutnya. See you next time. Terima kasih Pak Lutfi. Selamat malam. Selamat malam.